Berikutnya, peranan ternak pada manusia, yaitu dapat meningkatkan status sosial di dalam masyarakat. Jadi apabila seseorang memiliki hewan ternak dalam jumlah banyak atau meningkat populasinya, jumlahnya atau usahanya, otomatis status sosialnya di dalam masyarakat sekitar terutama akan meningkat. Oke, kita bahas lagi ya mengenai peranan ternak tadi. Yang pertama sebagai sumber protein. Jadi produk ternak telah dimanfaatkan oleh masyarakat negara manapun ya untuk pemenuhan gizi masyarakatnya. Ternak adalah sebagai sumber protein hewani bagi manusia yang sukar digantikan. Jadi produk dari peternakan itu atau hewan ternak ini sulit untuk digantikan oleh bahan pangan lain, terutama pada produk pertanian tanaman, karena di dalam produk peternakan itu seperti daging contohnya mengandung protein yang cukup tinggi. Selain itu juga memiliki asam-asam amino yang tidak terdapat di dalam produk pangan dari pertanian. Jadi hal inilah yang membuat produk dari ternak itu sulit untuk digantikan oleh bahan pangan lainnya. Peranan ternak sebagai tenaga kerja sudah berlangsung cukup lama, sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebenarnya hewan ternak ini sebagai tenaga kerja sudah cukup lama dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaan mesin pertanian berkembang sampai batas tertentu, tetapi ternak tetap digunakan sebagai tenaga tarik dan tenaga kerja. Jadi memang alat dan mesin pertanian saat ini cukup berkembang ya, cukup berkembang sehingga peranan ternak tadi dan manusia, bahkan manusia sudah semakin berkurang dalam untuk mengembangkan usaha pertanian dan peternakan. Namun tetap saja di beberapa negara seperti Indonesia, Laos, Thailand, Afrika dan India tetap menggunakan hewan ternak tersebut sebagai sumber tenaga kerja. Contohnya apa? Contohnya di Indonesia misalnya untuk membajak sawah itu masih menggunakan tenaga kerja kerbau ya, kerbau untuk membajak sawah, walaupun ya belakangan memang sudah semakin digantikan oleh alat dan mesin pertanian, terutama traktor. Kemudian peranan ternak sebagai penghasil pupuk kandang. Selain manfaat ekonomis tenaga kerja, ternak juga dapat menghasilkan pupuk. Ya, jadi tadi sudah kita bahas ya di awal bahwasanya peternakan atau hewan ternak itu dapat menghasilkan pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang digunakan untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Jadi pupuk kandang ini adalah pupuk yang berasal atau bahannya itu berasal dari kotoran hewan yang bisa menghasilkan unsur hara yang cukup baik bagi tanaman. Komposisi unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang sangat tergantung pada jenis hewan, umur, alas kandang, dan pakan yang diberikan pada hewan tersebut. Jadi komposisi unsur haranya atau kualitas dari pupuk kandang itu tergantung oleh jenis hewan, umur, alas kandang, dan pakan. Jadi jenis hewannya apa? Biasanya yang paling bagus itu dari kotoran ternak unggas ya, terutama ayam. Dan umurnya juga seperti itu, semakin panjang umurnya semakin tinggi umurnya, produksinya semakin meningkat. Biasanya unsur haranya juga
dari pupuk tersebut akan semakin meningkat. Alas kandang, jadi alas kandang ini ada beberapa ya, contohnya ya, pada unggas misalnya, pada ayam DOC itu memerlukan alas kandang atau litter, seperti terbuat dari sekam padi atau atal ya, atau serutan kayu misalnya, itu juga menentukan kualiti dari pupuk kandang. Pakan yang dimakan hewan tersebut juga menentukan kualiti dari pupuk kandang tersebut. Penggunaan pupuk ternak atau pupuk kandang dapat mempertahankan kesuburan, tekstur, dan struktur tanah serta menghindari kerusakan lahan. Jadi potensi produksi pupuk dari berbagai ternak pada hewan ternak seperti sapi perah bisa mencapai 12 ton per ekor per tahun. Berikut juga pada sapi potong bisa menghasilkan 8,5 ton per ekor per tahun. Sepasang domba bisa menghasilkan 6 ton per tahun ya. Jadi cukup banyak sebenarnya potensi pupuk kandang. Jadi cukup sayang sebenarnya apabila potensi ini tidak dimanfaatkan dengan baik. 4 hal utama yang perlu diketahui adalah yang pertama, permintaan terhadap produk ternak cukup tinggi, rendahnya pasokan produk ternak, ketersediaan pakan ternak, dan penyebaran ternak. Akan kita bahas ya satu persatu ya, beberapa hal yang perlu diketahui mengenai peternakan. Yang pertama, permintaan terhadap produk ternak yang cukup tinggi. Fungsi terbesar produk ternak adalah menyediakan protein, energi, vitamin, dan mineral untuk melengkapi hasil-hasil pertanian. Jadi fungsi dari produk ternak tersebut adalah menyediakan gizi dari bahan pangan manusia untuk melengkapi hasil-hasil pertanian lainnya. Kebutuhan akan produk peternakan selalu meningkat setiap tahunnya. Karena apa? Karena jumlah penduduk juga trennya itu semakin tahun juga semakin meningkat. Otomatis apabila semakin banyak jumlah penduduk, kebutuhan bahan pangan atau produk peternakan akan semakin meningkat. Tingkat pendidikan juga tinggi ya, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi semakin lama semakin meningkat, sehingga permintaan produk ternak juga semakin tinggi. Jadi ini juga penting ya, ternyata ya, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi ini akan sejalan dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap produk ternak. Industri pengolahan produk asal ternak juga akan semakin meningkat ya, dengan adanya permintaan dari masyarakat ya untuk memenuhi kebutuhan pangan tadi. Rendahnya pasokan produk ternak. Produksi peternakan seperti daging, telur, dan susu secara nasional belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi baik untuk masyarakat maupun untuk keperluan industri pengolahan. Jadi produksi peternakan ya di Indonesia itu belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Jadi memang mungkin kita sering mendengar ya bahwasanya produk konsumsi daging ya, daging, telur, susu masyarakat di Indonesia itu masih cukup rendah, bahkan apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.